Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video kali ini saya khususkan buat Mas Edi yang nampaknya berdasarkan komentar yang dia tulis, Mas Edi sedang ragu terhadap Islam. Mas Edi sedang mengalami goncangan atau mengalami cobaan di mana dia harus memilih apakah dia harus beragama Islam, apakah dia harus mempertahankan agamanya yang di satu sisi dianggap sebagai rahmatan lil alamin, tetapi di satu sisi ada ajaran itu justru membatalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi ajaran yang membatalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin seakan-akan harus diterima sebagai bagian dari rahmatan lil alamin. Artinya Mas Edi seakan-akan ada dalam satu kondisi di mana dia sedang ragu terhadap Islam, apakah Islam itu memang Islam yang rahmatan lil alamin atau memang Islam itu adalah agama perang, agama pedang, agama yang bukan agama perdamaian. Sebelumnya saya mohon kepada Mas Edi untuk menonton video saya ketika saya mengkritik Habib Taufik yang dikit-dikit bunuh, karena mungkin dengan video itu Mas Edi akan memiliki perspektif lain mengenai bagaimana seharusnya Islam itu diposisikan, bagaimana seharusnya agama itu diposisikan. Jadi begini, berkaitan dengan jihad, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dua pemahaman yang berkembang di tubuh umat Islam sendiri. Ada yang memahami bahwa jihad itu hanya bersifat defensif, bersifat bertahan dari serangan musuh. Dalam artian kita tidak boleh menyerang. Kemudian tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ada sebagian umat Islam yang masih memahami bahwa jihad itu bukan hanya bersifat defensif, tetapi bersifat ofensif, bersifat menyerang terhadap kekuasaan orang-orang non-muslim. Kalau kita misalnya merujuk pada fikih-fikih klasik, misalnya ada salah satu kitab yang di dalam bab mengenai kewajiban memeluk agama Islam, alladzi yajibu ala man yuridu dukhulal islami. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang diutus untuk kemudian mengajak manusia untuk membaca syahadat. Ketika membaca syahadat, maka harumah qatluhu, maka haram untuk membunuhnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa teks-teks yang seperti ini masih ada di dalam fikih-fikih kita sebagai umat Islam, dan fikih-fikih semacam inilah yang sebenarnya sedikit banyak memberikan kontribusi untuk kemudian memantapkan pandangan umat Islam bahwa jihad itu memang bukan hanya bersifat defensif tetapi juga bersifat ofensif. Nah, berkaitan dengan Mas Edi, begini Mas Edi, kalau Mas Edi ragu terhadap Islam karena Islam dianggap mengajarkan jihad yang sifatnya ofensif, maka buang saja pemahaman seperti itu. Buang saja pemahaman mengenai jihad yang sifatnya ofensif dan anggap saja itu sebagai bukan bagian daripada Islam. Selesai urusan. Artinya ketika Mas Edi sudah memantapkan bahwa Islam tidak mengajarkan jihad yang sifatnya ofensif, maka seluruh keraguan yang ada di dalam Mas Edi terhadap Islam akan hangus dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalaupun benar bahwa ternyata di zaman dulu ada yang disebut sebagai jihad ofensif itu, maka taruh itu pada konteks di zaman dahulu, sehingga ketika kita memposisikan hukum Islam pada konteks tertentu, pada tempat tertentu, pada zaman tertentu yang tidak seharusnya itu berlaku di zaman sekarang, maka semua urusan akan selesai. Semua keraguan Mas Edi akan hilang terhadap Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Di zaman itu ada apa? Di zaman dimana umat Islam melakukan jihad secara ofensif, di zaman itu ada apa? Dulu belum ada yang disebut sebagai negara demokrasi. Yang jelas begini Mas Edi, hukum Islam itu sangat kontekstual. Dalam artian begini, hukum Islam itu adalah hukum Allah. Sementara hukum Allah sedari dulu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya
semua nabi, semua rasul itu membawa risalah, membawa aturan, membawa syariat yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan zamannya masing-masing. Sehingga dengan memahami Islam yang seperti itu, maka Mas Edi tidak lagi pusing dengan tafsir-tafsir keagamaan mengenai jihad yang sifatnya ofensif tadi. Nah, kembali kita pada pembahasan apa yang terjadi pada masa umat Islam, di mana umat Islam sedang melakukan jihad ofensif. Karena pada saat itu belum ada PBB, belum ada yang sifatnya negara demokrasi dan lain sebagainya, sehingga pada masa itu pilihannya hanya ada dua, Mas. Kita diserang atau kita yang menyerang. Kalau kita memilih kita menyerang atau kita diserang, ya pasti kita memilih untuk menyerang duluan daripada kita diserang duluan. Karena di zaman dimana umat Islam sedang melakukan jihad ofensif, pada zaman itu ya hampir semua peradaban, hampir semua kerajaan itu melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Karena semua kerajaan, semua peradaban pada masa itu memperluas kekuasaannya dengan cara yang ofensif juga. Bagaimana kemudian bangsa Mongol menyerang bangsa lain, bagaimana Genghis Khan kemudian menyerang bangsa lain, bagaimana juga kemudian bangsa-bangsa Eropa menyerang bangsa-bangsa lain. Bahkan dalam Perang Dunia Pertama lebih dari 10 juta orang meninggal dunia, dan itu tidak ada yang mengatakan bahwa Barat itu sifatnya teroris, tidak ada yang mengatakan bahwa Eropa itu adalah teroris, tidak ada yang mengatakan bahwa Eropa itu adalah ekstremis, bahwa Barat itu adalah jihadis dan ekstremis dan teroris, tidak ada. Jadi untuk Mas Edi, jihad ofensif itu harus kita posisikan pada tempatnya, pada tempat, pada konteks, pada waktu di mana jihad ofensif itu masih berlaku pada saat itu. Sekarang sudah tidak mungkin kita melakukan jihad ofensif karena semua negara sudah sepakat untuk tidak saling serang satu sama lain. Dan yang terakhir adalah inilah alasan kenapa PBNU khususnya Kiai Khalil Yahya menawarkan fikih peradaban, supaya tidak ada lagi umat Islam yang kemudian menerapkan syariat berupa jihad yang ofensif tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk Mas Edi dan semua teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.